Jateng bicara nih Kang Mas dan Bayu, kita masih ngobrolin tentang sistem penerimaan murid didik baru nih, peserta didik baru di Provinsi Jawa Tengah. Nah, Pak Sadimin, mungkin bisa disampaikan nih untuk Kang Mas dan Bayu yang hari ini mendengarkan radio dan juga live YouTube kita, biar nantinya informasi ini kalau misalkan terlambat bisa diakses lagi gitu kan. Nah, ada yang baru tidak sih Pak? Kalau yang kemarin itu kan jalurnya ada zonasi, kemudian afirmasi, terus yang tidak mampu seperti itu. Nah sekarang prestasi juga ada. Nah untuk di tahun ini ada yang beda atau masih sama nih Bapak? Jadi Mbak, jadi untuk sistem penerimaan murid baru ya tahun 2025 ini ada perbedaan dengan tahun 2024 ya. Istilahnya juga berbeda. Kalau sekarang sistem penerimaan murid baru. Kalau dulu penerimaan peserta didik baru. Ini memiliki dasar ya atau regulasi. Kalau sekarang itu kan mendasar pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ya nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru. Kalau yang 2024 itu kan mendasar pada Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB. Jadi dari regulasi ini, dari peraturan menteri ini ya sudah istilahnya sudah berbeda. Kemarin PPDB, sekarang namanya SPMB. Kemudian ada perbedaan ya untuk istilahnya juga. Kalau dulu itu zonasi ya. Betul. Kemudian sekarang ini istilahnya itu domisili. Domisili. Kemudian persentasenya juga ada perbedaan. Kalau dulu untuk zonasi ya paling sedikit itu 50% ya. Nah, sekarang minimal itu 30%. 30% ya. Tapi di Jawa Tengah ini ada kebijakan disesuaikan dengan lokalnya Jawa Tengah ya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini hasil dari diskusi, kemudian pendapat dari berbagai pihak ya, masukan berbagai pihak ini akhirnya untuk zonasi atau sekarang istilahnya itu domisili itu presentasinya 33%. Kemudian ada afirmasi ya. Afirmasi itu kalau dulu paling sedikit 15%. Nah, sekarang paling sedikit itu 30%. Tapi untuk Jawa Tengah dibuat ya hasil diskusi musyawarah itu 32%. Kemudian untuk jalur perpindahan orang tua atau mutasi ini paling banyak 5%. Ya. Ini sama dengan tahun lalu. Tahun lalu 5%, sekarang juga 5%. Terus yang terakhir itu jalur prestasi. Jalur prestasi. Kalau yang dulu itu sisa jalur yang sudah dipakai untuk jalur yang tadi saya sampaikan. Kalau di tahun 2025 ini untuk jalur prestasi itu paling sedikit ya atau minimal itu 30%. Jadi untuk prestasi ini ada kenaikan ya. Tapi untuk domisili ya itu ada penurunan. Ini disesuaikan dengan kondisi masyarakat kita khususnya di Jawa Tengah, karena di peraturan menteri itu pun masih ada kelonggaran ya, ada 5% kelonggaran untuk bisa bagaimana provinsi sesuai dengan potensi-potensi yang ada. Maka tadi saya sampaikan kalau diregulasi minimal 30% untuk domisili, kita Jawa Tengah 33%. Kemudian untuk afirmasi minimal 30%, kita di Jawa Tengah 32%. Itu perbedaan yang mendasar ya, yang mencolok antara PPDB 2024 dengan SPMB tahun 2025. Kalau yang lainnya ketentuan syarat-syaratnya hampir sama. Nah, jadi ini SPMB 2025 ini harapannya ya permasalahan-permasalahan bisa diantisipasi, ada solusinya, dan masyarakat juga tidak bingung. Karena apa? Informasi-informasi itu sudah disampaikan lewat media sosial, kemudian juga satuan pendidikan, terus ya cabang dinas pendidikan dari wilayah 1 sampai dengan 13, dan juga di dinas
induk ya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Insya Allah masyarakat akan bisa mengakses informasi-informasi itu baik secara langsung maupun secara daring atau online lewat media sosial. Baik, begitu Mbak. Baik, itu kalau untuk SPMB untuk SMA ya Bapak. Nah, kalau ini yang SMA. Kalau SMK nih Bapak. Kalau SMK ini masih sama dengan tahun yang lalu ya. Jadi kalau prestasi ya paling sedikit itu 75%. Tahun ini juga sama 75%. Kemudian untuk afirmasi paling sedikit 15%. Sekarang juga sama 15% ya. Terus untuk domisili terdekat ya paling banyak 10%. Sekarang juga masih sama. Kalau SMK masih sama. Yang berbeda itu yang SMA. Nah, begitu Mbak. Itu dia. Jadi harus benar-benar diperhatikan ya karena kuota untuk prestasi sekarang tahun ini lebih banyak ya Pak dibandingkan tahun yang lalu. Ini gitu yang untuk ya. SMA. Betul. Kalau SMK masih sama. Kalau SMK masih sama. Nah, yang baru ada juga ini Bapak yaitu tentang mitra, Sekolah Mitra Jawa Tengah. Nah, ini mungkin bisa dimanfaatkan ya karena kadang itu orang tua tuh yang lebih terobsesi kalau anaknya harus masuk ke negeri atau sekolah impiannya. Jangan khawatir karena ternyata sekarang ada yang namanya Sekolah Mitra Jawa Tengah atau sekolah swasta yang memang dibiayai oleh pemerintah seperti itu ya Pak ya. Monggo bisa disampaikan. Oh iya. Jadi yang berbeda lagi dengan tahun sebelumnya, di tahun 2025 ini ada program kemitraan. Apa itu? Ya tentunya program kemitraan itu program yang diarahkan untuk peningkatan ya dan perluasan akses layanan di bidang pendidikan. Ini melalui apa? Ya penyertaan sekolah-sekolah swasta ya. Ya ini murid yang barangkali tidak di negeri mau pilih swasta. Ini ada 83 SMK yang bermitra dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ada 57 SMA ya swasta yang bermitra. Kalau kita total masing-masing itu 36 murid ya. Satu rombel sama dengan 36 murid. Itu totalnya nanti kurang lebih 5.040 murid. Ini yang nanti akan diterima swasta. Dan gratis selama 3 tahun. Wih, mantap. Ya, gratis selama 3 tahun. Berapa untuk per muridnya? Ya, per murid per tahun dari Bosda Afirmasi dibiayai oleh APBD Provinsi Jawa Tengah itu 2 juta rupiah. Oke, 2 juta itu untuk penyelenggaraan pendidikan dalam 1 tahun yang diserahkan nanti di sekolah-sekolah yang bermitra atau di sekolah swasta yang bermitra ya. Dan ini berdasarkan dari bagaimana ini penduduk di Kabupaten A, Kabupaten B, Kota A, Kota B yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi, ya biasanya ya di sini kita SK-kan yang banyak sekolah yang bermitra di sini ya. Oke, baik. Ya, kalau kemiskinannya kecil ya, dialokasikan ke yang lain. Iya kecil atau sekolahnya sedikit. Karena ini untuk mendukung anak-anak kita yang kurang mampu ya, dari keluarga yang kurang mampu, kurang beruntung. Supaya untuk sekolah ya. Maka pemerintah hadir untuk bisa membiayai murid-murid tersebut atau calon murid tersebut ya masuk di SMA, SMK swasta ya dengan 3 tahun tadi saya katakan gratis ya Pak ya. Baik. Tidak dipungut biaya kan begitu. Betul. Ini sangat meringankan beban tentunya. Nah, kemudian kan mungkin juga ada yang bertanya-tanya nih, mungkin ada yang belum tahu informasinya. Untuk mendaftarnya itu apa ada syarat khusus atau sama seperti yang lain? Ya syarat khususnya ya dari keluarga tidak kurang mampu ya, betul. Kemudian bisa juga dari disabilitas yang tentunya sudah di asesmen dan layak untuk masuk di SMA atau SMK itu ya. Maka dari itu ya kesempatan ini ya, digunakan sebaik-baiknya oleh calon murid kita supaya apa? Ya anak yang kurang mampu ya kurang beruntung tadi bisa tetap sekolah, bisa tetap menggapai cita-cita ya Pak ya, baik. Ya, kalau saya dulu Mbak, ini cerita saya ya. Dulu juga anak enggak mampu ya. Kalau sekolah jalan kaki 7 km, nyeberangi 2 sungai. Ya, kalau dulu memang perjuangan orang tua itu ya luar biasa betul.
Ya, itu sehat jadinya ya. montang-manting istilahnya ya. Yeah. Alhamdulillah ya dengan semangat ya. Kita sekolah itu punya semangat, orang tua semangat membiayai. Ya, alhamdulillah bisa sekolah D3 waktu itu D3, ya. Sampai okay. dengan D3. Nah, setelah jadi pegawai saya sekolah sampai S3. Sampai S3. Nah, ini jadi biasa. perjuangan orang yang nun sewu, saya itu dulu juga orang tidak mampu, kurang mampu, tapi dengan semangat ya. Iya. Alhamdulillah bisa dari D3 S3. Nah, ini sama dengan anak-anak kita ya. Masyarakat kita yang barangkali kurang mampu, kurang beruntung, silakan untuk melanjutkan ya, melanjutkan SMA atau SMK dan dibiayai oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah. Yeah. Khusus yang tadi 5.040 yang bermitra dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah ya. Iya. 57 SMA, 83 SMK yang tersebar dari cabang dinas wilayah 1 sampai dengan 13. Nah, itu gitu, dia Mbak. Kang Mas dan Bayu. Jadi bisa dimanfaatkan ya. Jadi jangan dijadikan alasan seperti itu ya Pak. Yang penting betul. semangatnya. Semangatnya ada untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, itu dia. Dan kita masih ngomongin tentang SPMB atau penerimaan peserta murid didik ya Pak. Penerimaan Sistem penerimaan murid baru. Murid baru. Ini baru ya Kang Mas. SPMB nih Kang Mas dan Bayu. Nah, kita mau ngomongin untuk syarat-syaratnya nih. Yang paling kadang sering banyak yang mungkin agak kurang teliti itu biasanya adalah untuk yang afirmasi seperti itu atau mungkin yang untuk kurang mampu. Nah, ini biar disiapkan dan diteliti kembali untuk Kang Mas dan Mbak Yu yang mungkin akan mendaftarkan putra-putrinya nih Pak. Kira-kira yang wajib dan jangan sampai ketinggalan syarat ini harus terpenuhi itu apa? Monggo. Ya Mbak, terima kasih. Jadi untuk afirmasi ini kan memang diperuntukkan dari keluarga kurang mampu ya. Jadi yang masuk prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 itu yang nanti masuk sistem SPMB itu. Oke. Ya. Jadi kalau P4 ya enggak masuk ya. Enggak masuk ya. Nah, untuk menjadi apa itu peserta afirmasi itu kan tentunya kan dimulai dari kondisi ya, kondisi ekonomi masyarakat atau calon murid baru itu. Kemudian dari desa itu kan nanti akan memverbal ya. Desa kemudian lanjut ke yang dikategorikan ya, P1, P2, P3. Nah, kemudian kalau memang kategorinya sudah masuk, maka layak masuk afirmasi ya. Oke. Jadi P1, P2, P3. Oke. Nah, kemudian cut off-nya ya ini kan tanggal 7 Juni 2025 ya. Pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Ini harus sudah dikirim ke Disdik ya, Provinsi Jawa Tengah. Oke, besok banget ini berarti ya Pak ya. Oke. Tanggal 7 ini berarti tanggal berapa? 4 ini ya? Iya, ini tanggal 4. Masih ada 3 hari. Oh, ada beberapa hari lagi ya, betul-betul. Kemudian nanti Disdik Jateng, ya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, proses data afirmasi ya, kemudian masuk ke sistem ya, sistem dari SPMB itu, sehingga dipastikan anak-anak yang kurang mampu tadi sudah masuk database dari SPMB itu. Ya, ya kalau belum, maka ya biasanya kan ke kantor desa atau kelurahan. Ya, untuk bisa di verbal ya, kemudian nanti masuk DT Jateng ya, di Dinsosnya Jawa Tengah, kemudian masuk di sistem aplikasi kami, sistem aplikasi SPMB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Ya tentunya ya di backup oleh Kominfo juga ini toh. Ya ini harapannya anak-anak yang kurang mampu data masuk sistem. Kalau data tidak masuk sistem ya, tadi yang saya katakan P1, P2, P3 ya tidak bisa dipakai itu di afirmasinya. Maka ya masyarakat harus segera mengurus ya untuk bisa masuk P1, P2, P3 ini. Jangan sampai telat karena ini masih ada waktu beberapa hari ya Pak ya? 3 hari ya, kurang lebih 3 hari. Lapor ke desa atau kelurahan, nanti akan diperpal ya. Kemudian masuk dinsosnya kabupaten kota, kemudian ke
provinsi ya melalui DT Jateng itu. Oke, baik. Yeah. Itu yang harus diperhatikan ya. Jangan nanti ketika mungkin ketidaktahuan seperti itu terus akhirnya tidak diterima, nanti yang disalahkan adalah petugasnya. Oh, ini nggak bisa diterima seperti itu. Ya, permasalahan yang muncul setiap tahun data ya yang ditarik dari DTKS itu, dari keluarga yang kurang mampu tadi. Masih agak lambat sehingga kami kasih waktu cut off-nya itu juga mulur. Agak panjang ya Pak ya. Agak mulur. Kemarin kita sudah perpanjang sampai tanggal 3 Juni. 3 Juni baru sekian persen ya. Betul. Belum optimal karena ada kabupaten kota itu yang sudah 90%, ada yang juga masih 50%, ada yang masih di bawah 50%. Maka kita selalu tekankan ada surat edaran surat edaran ke kabupaten kota untuk segera data itu diperbarui, diperpal dan lain sebagainya supaya apa? Ya, masuk ke sistem. Dan nanti kalau sudah kelewat tanggal 9 ya, tanggal 9 Juni kasihan kan? Betul. Mestinya bisa masuk afirmasi tapi tidak bisa masuk sistem. Ya tidak bisa. Betul, itu nanti. Betul. Terus akhirnya jangan protes ke pemerintah gitu ya Pak ya, karena ya mungkin kita sudah memfasilitasi sampai ngulur-ngulur verifikasi kita tambah waktunya, kemudian pendaftaran kita tambah waktunya, kemudian untuk DTKS ini supaya datanya itu optimal kita sudah tambah waktunya. Harapannya masyarakat semuanya yang dalam hal ini kurang mampu, masyarakat miskin, mendaftarkan anaknya untuk masuk sekolah SMA SMK bisa terlayani dengan baik begitu. Betul. Usaha kami sudah seperti itu, mulur. Ya, tapi kan ada batasnya. Kalau kita mulur terus, ya SPMB tidak selesai nanti. Itu dia. Nah, dan tentunya data itu nanti juga akan digunakan untuk sekolah mitra tadi ya Pak, yang swasta juga sama. Sekolah mitra juga sama. Jadi nanti yang masuk di sekolah mitra tadi yang saya sebutkan 57 SMA swasta, 83 SMK swasta itu ya datanya prioritas 1, 2, 3. Jadi kalau tidak ada itu ya tidak bisa masuk. Gitu. Jadi memang itu harus dipenuhi nih Kang Mas dan Bayu. Jadi jangan sampai kelewatan karena hal-hal yang kadang kecil-kecil dan kadang itu dilupakan dan nantinya kalau tidak diterima yang disalahkan lagi adalah pemerintahnya. Padahal sudah berusaha ya Pak. Ini kan permasalahan memang dari tahun ke tahun itu muncul. Betul. Pak, ini sebetulnya orang tidak mampu, tapi tidak masuk data DTKS Dinas Sosial. Kalau dimasukkan sudah terlambat. Lah makanya ini masih ada waktu. Ya, progres dari kabupaten kota itu secara optimal, secara masif monggo. Karena data hari Senin itu baru 49%. Ya ini nanti saya cek lagi sudah masuk berapa persen. Betul. Ya, targetnya kan 100%. Ya kalau memang 100% tidak bisa ya berapalah ya. Target kita 100%. DTKS itu masuk semua kan. Tapi kalau tidak masuk, kasihan masyarakat yang menggunakan jalur afirmasi tapi tidak bisa tertampung di sana. Begitu. Nah, domisili juga Pak. Nih, kalau untuk yang tahun ini apakah masih sama dengan tahun yang kemarin untuk ukuran ini jaraknya atau domisili sekarang atau diperpendek lagi atau mungkin justru malah diperjauh atau bagaimana? Padahal kalau untuk kuotanya justru malah dikurangin ya. Nah, kalau untuk jaraknya monggo seperti apa? Domisili itu sesuai peraturan menteri itu kan 30% minimal ya. Kita tambah 3%. Tapi yang 30% itu kan dasarnya jarak. Yang 30% itu dasarnya jarak. Kemudian 3% itu ini nanti plus nilai. Plus nilai rapotnya atau prestasi apalah yang dia punyai. Gitu ya. Piagam gitu jadi ya Pak ya. Domisili ada juga yang punya nilai prestasi yang 3% itu masuk gitu ya. Barangkali domisili tapi jauh sekali. Ya. Jaraknya jauh tapi nilainya bagus. Masuk. Ya bisa masuk kan nanti kan di-ranking 3% itu ya. Ya. Kemudian kita menggunakan KK. Tahun yang lalu juga KK. Hanya saja ya nama di KK ya yang ada dengan nama kakak yang kepala keluarganya
itu harus sama ya. Jadi di rapor, di ijazah, di kakak itu ya sama. Misalkan gitu. bapaknya namanya Sadimin, di rapot Sadimin, ijazah Sadimin, kakaknya juga Sadimin. Kalau dititipin kakeknya gitu nggak bisa? Oh, nggak bisa. Biasanya banyak Ya. terjadi Oh, itu yang ya. sebelumnya Iya. seperti itu, Betul, sehingga betul. ngumpul di sekolah-sekolah yang Favorit, iya. seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya, kita potret. Ini kok banyak sekali anak-anak yang ngumpul di sekolah-sekolah negeri itu ya. Tapi kalau tahun ini ya harus sesuai. Kepala keluarganya siapa di kakak itu? Sadimin misalkan. Maka ya harus sesuai dengan di raport, sesuai dengan yang ada di jasa. Artinya pindah ya semua. Oh, ya satu keluarga. Betul. Ada batasannya nggak Pak? Harus sudah setahun atau berapa? Ya setahun. Oh setahun ya. Oke. Setahun. Kalau misalkan ini tiba-tiba baru dipindah enggak, nggak ya, boleh paling, ya. Oke. Palingan cepat ya setahun itu ya. Oke. Itu yang baru ya. Kalau tahun kemarin itu kan masih boleh nitip, misalkan nitip ke kakeknya, neteknya, Pak D-nya. Nah, sekarang harus nama di kakak sama dengan di ijazah sama. Seperti itu ya Pak ya. Orang tua ya otomatis. Ya, jadi artinya kalau pindah ya pindah semua. Oke, baik. Bukan bapaknya ibunya di Jakarta, anaknya di Semarang misalkan ya. Ya sekarang enggak bisa. Oke. Gitu. Jadi kalau mau pindah ya pindah semua. Misalkan saya dari Boyolali, kemudian ini di Semarang, ya pindah. Ya. Saya di Semarang, istri Semarang, anak di Semarang, gitu ya. Oke. Nah, jadi enggak bisa misalkan titip-titip ke kakeknya, ke saudaranya, seperti itu. Benar. Jadi seperti ini itu lebih ya, ketat ini. Iya betul. Itu harus dipahami nih. Dan lebih adil menurut saya. Iya benar. Karena sekolah di masing-masing daerah itu kan ada yang favorit juga ya Pak ya. Jadi tidak lantas harus lari ke yang jauh yang favorit seperti itu ya. Ke depan itu kan sebetulnya untuk tiap-tiap kecamatan itu memang harus ada sekolah favorit, baik SMA maupun SMK. Oke. Lah barangkali saat ini masih ngumpul di kota-kota besar, dan orang cenderung untuk menyekolahkan anaknya ya, masyarakat itu menyekolahkan anaknya di sekolah favorit di kota besar. Ya kalau di Semarang kan Mbak tahu sendiri di mana kan, betul. Di Boyolali di mana ya, di Solo Tigo di mana, di Solo di mana. Ya kecenderungannya kan seperti itu. Ya. Padahal yang namanya sekolah itu menurut saya loh ya, dimanapun berada ya bisa sebetulnya. Saya SMA swasta Mbak. Oh SMA swasta. Swasta. Yang penting bisa jadi dokter ya Pak ya. Anak saya tidak harus negeri. Anak saya yang pertama itu ya swasta, SD swasta, SMP swasta, SMA swasta, kuliah baru negeri gitu. Itu tips nih. Jadi nggak usah sedih. Tidak harus negeri kuliah sekolah itu, bisa di swasta. Yang penting bagaimana anak itu kita semangati. Itu menurut pandangan pribadi saya loh ya. Dan saya sudah membuktikan itu. Oh nyatanya sekolah di swasta, anak saya juga mampu menembus perguruan tinggi negeri. Betul. Lah yang ingin sekolah negeri ya monggo. Nah ini anak saya yang kedua. SD-nya negeri, SMP-nya negeri, SMA-nya negeri. Ya, nanti seperti apa? Nanti dilihat ya Bapak. Anak yang ketiga, ya ini juga SD-nya swasta, nanti rencana SMP-nya juga swasta. SMA-nya nanti rencana juga swasta. Jadi nanti kita dalam satu keluarga pun bisa mengidentifikasi, ini lulusan swasta, ini lulusan negeri, ini lulusan swasta, dan negeri gitu ya Pak ya, baik. Jadi nanti seperti apa? Benar. Apapun sekolahnya nggak masalah ya, bisa dibilang seperti itu ya Pak ya. Tergantung anaknya. Ya, tergantung dari anaknya. Ya, tadi saya katakan saya SD negeri, SMP negeri, SMA swasta. Oke. Tapi alhamdulillah bisa masuk perguruan tinggi negeri juga. Betul. Dan yang penting semangat belajar. Yang penting semangat belajar, gitu loh. Tidak harus ngejar-ngejar negeri. Negeri itu kemampuannya hanya 40-41%. Betul. Ya. Jadi banyak yang swasta. Loh Pak, swasta kan bayar. Loh kan ada yang gratis. Nah, pemerintah hadir dalam hal ini Provinsi Jawa Tengah untuk membiayai anak-anak yang kurang mampu untuk sekolah di swasta yang tadi saya sampaikan. Loh Pak, jauh. Nah, sekarang masyarakat seperti itu. Yang dekat tidak bisa masuk, yang jauh digratiskan mengatakan jauh. Nah, kalau beda dengan, mohon maaf ya ini ya, kita sekolah zaman dulu era
80-an 90 ya 7 kilo jalan kaki pun tidak masalah. Oke. Nah, sekarang 500 meter ya Capek ya Pak? capek, diantar, Iya, gojek betul, dan betul, sebagainya betul. kan begitu kan ya. Itu dia sih. Ya itu dia Kang Mas dan Mbak Yu ya. Iya. Baik. Terakhir nih Mbak yang ingin disampaikan untuk Kang Mas dan Mbak Yu yang mendengarkan live radio dan juga live YouTube kita yang harus tidak boleh terlewatkan. Nah, monggo silahkan. Matur nuwun Mbak. Jadi begini Mbak, dalam SPMB 2025 ini mohon bisa dicermati dengan baik syarat dan ketentuannya. Tadi yang sudah kami jelaskan dari awal ya, jangan sampai ketinggalan informasi. Dan tentunya ya, yang mau mendaftarkan putra-putrinya untuk Bapak Ibu, ini jadwal-jadwal pelaksanaan SPMB ini dipahami. Oke. Ya. Barangkali ada perubahan-perubahan, diikuti perubahannya apa, dan selalu dipantau di dalam pendaftaran. Oke. Karena apa? Karena nanti akan muncul jurnal setiap hari. Kita bisa melihat ya, kita pada posisi berapa. Ya. Setelah nanti pengajuan akun, kemudian verifikasi berkas sudah oke, kemudian dapat username password, itu tolong dijaga. Okay. Karena apa? Kalau username password itu diketahui oleh orang lain nanti bisa disalahgunakan. Makanya perlu dijaga kerahasiaannya supaya tidak disalahgunakan. Dan tentunya Bapak Ibu yang punya putra-putri mau mendaftar di SMA, SMK, baik negeri maupun swasta yang kemitraan tadi, syarat ketentuan sekali lagi mohon untuk dipelajari. Supaya apa? Supaya kita mendaftarkan anak-anak kita itu ya harapannya bisa diterima. Amin. Ya, karena apa? Karena untuk sekolah negeri kapasitasnya itu hanya 40,46%. Ya, katakanlah dari 100% itu hanya 40,46%. Maka yang swasta ini juga banyak. Partisipasi kontribusi swasta ini juga tentunya sangat baik ya. Kami berterima kasih untuk swasta juga ya. Sehingga perlu ada komitmen bersama ya untuk sama-sama memajukan kualitas pendidikan di Jawa Tengah, baik negeri maupun swasta. Sebagian swasta kami gandeng sesuai dengan anggaran yang kami punyai ya dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah. Sementara tahun ini baru 57 SMA swasta dan 83 SMK swasta, barangkali nanti ke depan bisa ditingkatkan. Amin. Dan ini adalah baru satu-satunya di Indonesia ya. Satu-satunya di Indonesia yang menyelenggarakan program kemitraan menggandeng sekolah swasta dibiayai oleh pemerintah daerah. Tadi saya katakan masing-masing untuk setiap murid 2 juta per tahun. Dan selama 3 tahun gratis tidak bayar. Nah, ini kan komitmen pemerintah luar biasa, Mbak. Betul, nah, ini dimanfaatkan dengan baik oleh anak-anak kita. Ya. Khususnya untuk yang kemitraan ini kan dari keluarga kurang mampu. Monggo dimanfaatkan dengan baik supaya anak-anak kita bisa sekolah. Baik negeri maupun swasta. Jadi nuwun sewu, pandangan pribadi saya tidak harus negeri, tapi bisa swasta. Pengalaman dalam keluarga saya juga seperti itu. Toh ya. Ini meskipun saya di SMA swasta juga bisa meraih ya dari D3 sampai S3 dan juga sekarang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Ya itu semuanya tergantung dari semangat anak-anak kita. Betul. Ya, maka dari itu Bapak Ibu yang tentunya kami banggakan, kami hormati anak-anak kita disekolahkan, monggo sesuai dengan kemampuan, potensi, ya talenta, ya bakat anak-anak kita. Mampunya di mana? Orang tua tidak harus memaksakan harus di sekolah A, harus di sekolah B. Biarlah anak memilih. Sekarang itu kan zaman merdeka ya. Betul. Kurikulum juga pakai kurikulum merdeka. Biar anak memilih mau sekolah di mana. Sehingga apa? Ya anak yang bisa menentukan nanti cita-citanya apa. Apa itu nanti mau jadi apa. Orang tua mendorong,
mensupport ya, mendoakan biar anak-anak kita itu sukses. Oke, amin. Ya, amin, demikian amin. ya Bapak Ibu ya, siap. Mbak, Iya. matur nuwun kami Baik. telah diundang di acara ini dan tentunya dengan keterbatasan waktu kami mohon pamit ya. Iya. Dan tentunya mohon maaf jika yang saya sampaikan ada salah, ada khilaf dan barangkali ada ketidaksesuaian antara pendapat saya pribadi dengan pendapat para pendengar semuanya. Iya, baik, Demikian baik. ya, Mbak. Matur nuwun, Baik. nggih. Terima kasih untuk Pak Sadimin selaku Kepala Ya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sudah hadir dan juga Kang Mas dan Mbak Yu. Apabila terlambat mendengarkan siaran radio, nanti kita akan posting permanen untuk infonya di YouTube channel kita nih Kang Mas dan Mbak Yu. Jadi kita undur diri dari Jateng Bicara. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.